Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru telah bersedia meluangkan waktu untuk saya sampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul keempat, yaitu terkait dengan budaya positif. Langsung saja. Sebenarnya dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang telah orang sama-sama tahu. Tapi di sini secara konsep teori ada beberapa teori yang perlu kita pahami. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini ada beberapa ilusi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dari kontrol dia menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini bermakna bahwa selama ini ketika kita mengontrol murid, sebenarnya murid itu punya daya kontrol terhadap dirinya sendiri, tetapi dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Dan sebenarnya hal tersebut dampaknya tidak memunculkan motivasi yang muncul dari dalam diri murid, tetapi dia melakukan suatu hal karena terpaksa. Kemudian selanjutnya saya langsung pada perubahan paradigma. Di sini dalam teori kontrol dari stimulus respon kita berubah ke teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya kebutuhan kita itu beda. Kebutuhan antara guru beda, kebutuhan murid juga berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, namun pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus berubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu tidak bisa dipaksakan sama dengan apa yang menjadi pandangan kita, begitu. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Nanti di sana ada beberapa teori tentang kebutuhan dasar manusia yang bersangkutan dengan teori ini. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, namun pada kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Begitu juga yang terjadi dalam diri murid. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada kenyataannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang, atau biasa orang kenal dengan win-win solution. Kemudian yang selanjutnya, budaya positif itu identik dengan disiplin, tetapi pada kenyataannya sehari-hari dalam budaya kita, disiplin itu dia bermakna sebagai kepatuhan. Disiplin itu akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan. Padahal sebenarnya disiplin positif dalam hal ini harusnya pengaruh dari diri dan cara kita sendiri sebagai guru, orang tua di rumah, atau sebagai orang dewasa memberikan pengaruh positif kepada murid atau anak-anak kita di rumah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu berperilaku didorong oleh 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang dua pertama di warna biru itu dikenal sebagai motivasi ekstrinsik atau karena ada pengaruh dari luar. Jadi kita berbuat sesuatu karena takut dihukum, atau berbuat sesuatu karena ingin dipuji atau ingin mendapat penghargaan. Tetapi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kemudian
menjadi catatan bagi kita para guru untuk bagaimana memunculkan motivasi prinsip ini di dalam diri murid. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya ketika murid-murid kita, anak-anak kita melakukan kesalahan, itu menurut teori William Glasser itu karena ada beberapa kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi. Di sini yang dikenal ada 5 kebutuhan dasar. Yang paling pertama, kebutuhan bertahan hidup, itu meliputi kebutuhan primer seperti makan, berpakaian, sandang, pangan, gitu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Ketika kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam diri mereka, maka akan menjadi sebuah masalah yang akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang mungkin selama ini nampak di sekolah. Jadi misalnya anak yang suka meminta duit temannya, mungkin karena kebutuhan dirinya di rumah, misalnya dia tidak sempat sarapan di rumah, atau kebutuhan misalnya uang jajan di rumah tidak terpenuhi, maka hal itu akan menjadi masalah yang muncul seperti tadi. Dia akan meminta uang kepada temannya dengan cara memaksa dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, posisi kontrol. Terkait dengan tadi ketika siswa ada melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, kita sebagai guru, saya secara pribadi pun menyadari bahwa kita masih sering keliru dalam mengambil posisi kontrol di sekolah. Secara umum ada 5, yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang paling ideal itu adalah di posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Tetapi yang paling sering kita lakukan adalah itu berada di posisi 1, 2, 3, dan 4. Yang agak bandingan sedikit itu 3 dan 4. Bahkan secara psikologi lebih baik menghukum daripada membuat siswa merasa bersalah, karena dampaknya lebih ke dampak psikologis daripada fisik begitu. Itu kalau pahit-pahitnya harus menghukum. Menjadi posisi teman juga sangat merugikan karena siswa akan menjadi acuh tak acuh kepada guru. Pemantau juga sebenarnya baik, tetapi alangkah lebih baiknya mengambil posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer sini nanti dia tergambar dalam ada namanya segitiga restitusi, nanti saya paparkan di depan. Selanjutnya teori berikut yaitu tentang keyakinan kelas. Yang kita ketahui mungkin selama ini yang dibuat di kelas itu mungkin ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas. Nah, tingkat tertingginya yaitu keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, karena kalau peraturan itu dia mungkin lebih cenderung ke kata larangan, perintah. Nah, ini kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak. Jadi kalimatnya itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya semua orang, setiap kelompok, setiap agama, setiap budaya itu mengakui bahwa nilai-nilai tersebut ada. Contoh kayak misalnya ada keselamatan, ada kesehatan, kayak hal-hal yang memang lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan jangan makan di kelas, gitu. Atau tidak boleh keluar masuk di kelas selama guru mengajar. Kemudian yang berikut dibuat dalam kalimat positif. Nanti ada contoh yang akan saya sampaikan. Kemudian dia sedikit tidak banyak seperti kata tertib, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga kelas dilibatkan. Nanti di contoh aksi nyatanya pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan siswa. Kalau keyakinan sekolah ya berarti semua warga sekolah, tapi itu dalam lingkup besar. Kemudian berikut adalah segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu berkaitan dengan posisi kontrol tadi sebagai manajer. Ketika ada siswa bersalah, itu orang panggil menstabilkan identitas, kayak membicarakan bahwa kamu membuat kesalahan itu sebenarnya hal biasa atau wajar, begitu. Hal-hal tersebut ya secara ideal yang harus kurang terapkan. Memang agak susah, apalagi dengan lingkungan yang kurang mendukung kayak di sini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bukan berarti membenarkan orang melakukan salah, tetapi meyakinkan orang bahwa perbuatan salah itu harus diperbaiki. Gitu. Jadi menempatkan diri berada di posisi orang, posisi anak yang bersalah. Gitu. Kemudian berikut menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu berkaitan dengan keyakinan kelas tadi.
Jadi ini biasanya membuat keyakinan kelas itu baik itu guru mata pelajaran maupun wali kelas. Jadi nanti bertanya, karena tadi soalnya keyakinan kelas yang mana? Tapi karena tadi orang sudah bikin sama-sama, jadi diyakini bahwa anak-anak akan lebih meresapi keyakinan itu dibanding hanya peraturan-peraturan yang bersifat larangan dan lain sebagainya. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu tahapan yang pertama itu orang mengambil pendapat dari murid-murid di kelas. Orang menyepakati aturan-aturan, satu siswa satu aturan. Itu semuanya boleh sama. Jadi kemarin kalau video ini jadi tayang sebenarnya orang pakai sticky notes, orang tulis di sticky notes, orang tempel di papan tulis. Setelah itu orang guru klasifikasikan mana peraturan yang dia hampir sama atau sejenis. Jadi biasanya dapat sekitar 5-6 peraturan. Kemarin begitu di aksi nyata yang saya buat begitu. Setelah itu baru orang bahasakan peraturan yang tadi saudara rangkum menjadi kalimat positif. Jadi misalnya dilarang makan di kelas, berarti kemarin saya dengan siswa kelas 93 itu menyepakati jadi tertib di kelas. Jadi dia termasuk ke dalam tidak masuk keluar kelas, kemudian memperhatikan saat guru berbicara di depan, akhirnya sudah termasuk di dalam. Setelah itu baru orang ubah lagi bahasa positif itu ke kalimat positif itu ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu bisa berpatokan pada profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai positif lain yang biasanya orang tahu bisa itu keamanan, kebersihan gitu. Jadi nilai kebajikan keyakinan kelas itu dia cuma satu kata saja, bertanggung jawab, disiplin, begitu saja. Setelah itu baru ditandatangani bersama-sama dengan murid. Nah itu kemudian menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama, yang kemudian dipajang di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.